Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan kontes spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-18. Dan langsung saja kita masuk ke bagian ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan Ye Chen yang telah pergi ke wilayah dari sekte Qingyun. Karena Ye Chen telah mendengar kabar sebelumnya kalau senior Liu Yi dan juga senior Nagoye berada di sini dan sedang diajar oleh tuan muda dari sekte Qingyun yang juga memiliki kekuatan dari naga Taigu. Mungkin kalian bingung, naga Taigu kok banyak banget Min? Jadi naga Taigu sendiri itu sebenarnya ada satu, tetapi waktu penyegelannya dibagi menjadi 3 jiwa. Yang satu diberikan kepada sekte Zhengyang yang sekarang berada di pihaknya Ye Chen, yang satunya lagi berada di sekte Heng Yue yang berada di pihaknya Yi Jinping, dan satunya lagi berada di sekte Qingyun yang berada di tuan muda dari sekte Qingyun ini. Jadi ketiga orang itu sekarang yang telah memiliki kekuatan dari naga Taigu masing-masing. Tetapi Ye Chen itu nggak sepenuhnya memiliki kekuatan naga Taigu. Bisa dibilang Ye Chen hanya sedikit saja memiliki kekuatan naga Taigu karena naga Taigu sendiri yang baru menyatu dengan Ye Chen. Naga Taigu hanya menyalurkan kekuatan spiritualnya kepada Ye Chen tetapi tidak secara sepenuhnya oleh naga Taigu karena naga Taigu yang masih disegel di sekte Zhengyang. Lanjut ke cerita, senior Liu Yi dan juga senior Nagoye sedang diajar oleh tuan muda suci dari sekte Qingyun. Senior Liu Yi dan juga senior Nagoye bukanlah tandingannya bagi seseorang yang memiliki warisan dari kekuatan naga Taigu, membuat mereka berdua berada di kondisi yang sangat terdesak. Namun di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja sangat mengejutkannya sekali adanya Hua yang datang menolong senior Liu Yin dan juga senior Nagoye. Dan juga kekuatan Hua sekarang sangatlah berbeda dari kekuatan Hua terdahulu. Ye Chen yang berada di sana juga sangat kaget karena ternyata Hua yang masih hidup. Namun Ye Chen menyadari jika Hua ini bukanlah Hua dari tubuh sebelumnya, alias sekarang Hua telah dihidupkan kembali oleh kekuatan misterius yang masih belum diketahui oleh Ye Chen. Dan juga di sini Ye Chen merasakan jika Hua memiliki kekuatan menentang surgawi sama seperti kekuatan Ye Chen seperti mata immortalnya Ye Chen. Pertarungan antara Hua melawan Tuan Suci dari sekte Qingyun pun dimulai. Pertarungan di antara mereka berdua berlangsung sangat sengit dan juga di sini Hua dibantu oleh senior Liu Yi dan juga senior Yue. Dengan kekuatan Hua yang baru sekarang Tuan Suci dari sekte Qingyun cukup kewalahan melawan Hua. Tetapi di suatu kesempatan tuan muda sekte Qingyun berhasil melukai senior Liu Yi. Tetapi di saat itu tak disangka tiba-tiba saja adanya Xian yang muncul di sana menolong senior Liu Yi. Hal ini pun membuat Ye Chen semakin terkejut karena Ye Chen telah melihat dengan kedua matanya sendiri kalau Xian telah dibunuh oleh Yi Jinping. Bagaimana bisa sekarang Xian berada di sini? Senior Liu Yi dan juga senior Yue sangat kaget melihat keberadaan Xian karena mereka juga telah mengetahui tentang kematian Xian sebelumnya. Tetapi tak disangka Xian berada di sini juga. Setelah itu pun Hua mengatakan kepada tuan muda sekte Qingyun kalau kedatangannya ke sini adalah untuk membuat tuan muda sekte Qingyun menderita sebagai bentuk balasan kepada sekte Qingyun karena sebelumnya sekte Qingyun juga bertanggung jawab atas kematian dari kakaknya yaitu Ye Chen. Jadi Hua di sini masih berpikir jika Ye Chen telah tewas. Lalu Hua bersama Xian dan juga senior Liu Yi serta senior Yue menggabungkan kekuatan mereka bertiga ke arah Tuan Suci dari sekte Qingyun ini. Dan di saat itu Xian juga mengeluarkan teknik dari kesengsaraan guntur. Hal ini membuat Tuan Suci sekte Qingyun sangat kaget karena jika seseorang bisa memanggil kesengsaraan guntur maka orang itu berasal dari ras roh. Tuan muda sekte Qingyun pun sangat gembira dan ia berniat untuk mengambil kekuatannya Xian dengan ingin menculik Xian, yang dimana tuan muda sekte Qingyun mengeluarkan serangan terkuatnya ke arah Xian. Dan tak disangka di saat itu tiba-tiba saja Ye Chen muncul di hadapannya Xian melindungi Xian. Tuan Suci dari sekte Qingyun sangat kesal kepada pemuda bertopeng ini yang telah mengganggu kesenangannya. Ye Chen menggunakan nama samarnya sebagai Qingyun dan mengatakan kalau dirinya akan memusnahkan Tuan Suci dari sekte Qingyun. Senior Liu dan juga senior Yue sangat kaget kehadiran dari Qingyun yang sudah terkenal sebagai julukannya pembunuh dewa. Xian juga merasakan kekuatan yang sangat mendominasi dari tubuh Qingyun ini, atau lebih tepatnya Ye Chen yang juga memiliki kekuatan tubuh kuno alias Kaisar Sunyi.
Hua bersama senior Liu dan juga senior Yue berniat untuk membantu Qingyu, tetapi Ye Chen mengatakan kalau dirinya tidak membutuhkan bantuan mereka dan Ye Chen ingin meminta kepada mereka semua untuk mengambil waktu beristirahat saja karena Ye Chen mengetahui jika mereka semua sekarang berada di kondisi yang kelelahan. Lalu pertarungan Ye Chen melawan Tuan Muda Sekte Qingyun yang bernama Lu Huo pun dimulai. Dalam pertarungan ini Lu Huo menggunakan teknik dari naga primordialnya, sedangkan Ye Chen menjajal senjata barunya yaitu tombak saktinya. Dalam pertarungan itu Ye Chen sangat santai sekali dalam menghadapi Lu Huo, sampai membuat Lu Huo ini merasa kebingungan bagaimana bisa adanya seseorang yang bisa menyimbangi kekuatan dari tubuh suci. Lu Huo masih belum sadar jika Ye Chen juga memiliki kekuatan tubuh suci yaitu Kaisar Sunyi. Makanya di sini kemampuan Ye Chen bisa menyimbangi kekuatan dari tubuh suci karena ia memiliki tubuh suci juga. Pertarungan yang dahsyat ini membuat ledakan yang cukup besar dalam pertarungan mereka. Hal ini membuat orang-orang yang berada di sekitaran pertarungan itu menonton pertarungan mereka. Kabar berita dari pertarungan antara si dewa pembunuh Qiyun melawan Tuan Muda Suci dari Sekte Qingyun yaitu Lu Huo pun telah tersebar luas. Banyak orang-orang yang berkumpul untuk melihat pertarungan ini karena pertarungan sedahsyat ini jarang sekali munculnya. Pertarungan Ye Chen melawan Tuan Muda Suci sampai terdengar oleh istrinya Ye Chen. Hal ini pun membuat Ling Er merasa sangat khawatir tetapi ditenangkan oleh Chen Sue kalau Ye Chen akan baik-baik saja karena di sana adanya perwakilan dari istana Yan Huang, yaitu para tetua yang telah Ye Chen bawa. Tidak hanya istrinya Ye Chen, Sekte Qingyun juga telah mendengar pertarungan antara Tuan Muda Suci mereka yaitu Hou bertarung melawan Qingyun, sang dewa pembunuh. Hal ini membuat ketua Sekte Qingyun merasa panik karena ia khawatir jika nyawa dari Tuan Muda mereka akan berada di kondisi yang terancam. Jadinya ketua Sekte Qingyun menyuruh kepada anggotanya yang merupakan mata-mata dari Sekte Heng Yue untuk segera menghentikan pertarungan itu dan jika perlu membantu Tuan Muda mereka mengalahkan Qinyu. Mata-mata yang dimaksud oleh ketua Sekte Qingyun ini merupakan Sui Yan yang merupakan pemimpin dari cabang kelima Sekte Heng Yue yang padahal tanpa mereka ketahui jika pemimpin cabang kelima yaitu Sui Yan telah dikalahkan oleh Ye Chen sebelumnya. Jadi bisa dibilang mereka tidak akan bisa membantu Tuan Muda mereka. Sedangkan untuk Sekte Zengyan yaitu ketua Cheng Kun juga telah mendengar kabar pertarungan dari sang dewa pembunuh Qingyun melawan Tuan Muda Sekte Qingyun yaitu Huo. Ketua Cheng Kun pun dengan segera memberikan perintah kepada mata-mata Sekte Zengyan mereka yang berada di Sekte Heng Yue untuk segera menangkap Qingyun dan juga Huo. Karena ketua Cheng Kun yang sudah penasaran dengan kemampuan dari si Qingyun ini alias Ye Chen. Sedangkan untuk mata-mata yang dimaksud oleh ketua Cheng Kun ini merupakan tetua Gu Yuan yang merupakan perwakilan dari cabang ketujuh yang juga telah Ye Chen jatuhkan sebelumnya. Jadinya Sekte Zengyan tidak akan bisa menggunakan mata-matanya untuk mengganggu pertarungan antara Ye Chen melawan si Huo. Sedangkan Yi Jinping sekarang juga telah mendengar kabar pertarungan antara Qingyun melawan Huo. Hal ini membuat Yi Jinping merasa cukup bersemangat dan menyuruh kepada kesembilan aulannya untuk segera menangkap Qinyu dan juga Huo. Dan sama seperti dua sekte sebelumnya, Yi Jinping tidak akan bisa menggunakan 9 aulannya karena kesembilan aula tersebut telah berada di tangannya Ye Chen. Jadi di sini Yi Jinping tidak akan bisa menggunakan pasukan dari kesembilan aulanya. Benar saja sekarang para perwakilan dari 9 aula Sekte Heng Yue yang merupakan anggotanya Ye Chen yaitu anggota istana Yan Huang telah mendapatkan laporan masing-masing dari Sekte Qingyun, Sekte Zhengyang dan juga Sekte Heng Yue untuk segera mengalahkan Qingyun alias Ye Chen dan juga Huo. Dan di sini mereka tentu saja tidak akan mematuhi perintah tersebut. Mereka di sini akan memutuskan untuk membantu pemimpin mereka yaitu Ye Chen. Kembali dalam pertarungan Ye Chen melawan Hou, Ye Chen sekarang merasa cukup gembira karena dirinya telah menemukan lawan yang kuat untuk menjajal senjata barunya yaitu tombak sakti. Dalam pertarungan itu Ye Chen dan juga Hou mengeluarkan serangan andalan mereka masing-masing kepada satu sama lain. Dan di sini Ye Chen juga menggunakan senjata tombak saktinya dengan Ye Chen yang menyalurkan kekuatan dari luar angkasa kepada tombaknya, membuat tombaknya Ye Chen dipenuhi oleh aura kekuatan yang sangat dahsyat ke arah Hou. Dan pada saat ini Hou telah marah kepada Qinyu karena telah membuat dirinya berada di kondisi yang terpojok. Dan di sini Hou mengaktifkan kekuatan dari jiwa naga primordial.
Setelah Hou mengaktifkan kekuatan dari naga primordialnya, sekarang Hou memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Hou mengambil senjata tombak kaisar sebelumnya yang telah Ye Chen lemparkan ke arah dirinya dan ia berniat untuk melemparkan balik tombak tersebut ke arah Ye Chen. Tak disangka serangan dari lemparan tombak tersebut tidak bisa mengenai Ye Chen karena tombak Ye Chen secara pribadi membelokkan serangannya agar tidak melukai Ye Chen. Hal ini pun membuat Hou merasa sangat bingung bagaimana bisa senjata itu tidak bisa melukai Ye Chen. Ye Chen merasa cukup senang karena telah memiliki tombak kaisar ini yang telah mengenali tuannya. Jadi senjata ini tidak akan bisa menyerang tuannya sendiri. Dalam pertarungan itu ternyata para tetua istana Yan Huang yang merupakan para bawahannya Ye Chen sekarang telah menyamar menjadi ke-9 aula. Dan di sini mereka sangat mengagumi tuan suci mereka yaitu Ye Chen yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat karena bisa menyimbangi tuan suci dari sekte Qingyun. Dan pada saat itu mereka juga menyadari adanya Hua dan juga Xian. Melihat hal ini pun membuat para tetua istana Yan Huang sangat kaget dan mereka pun segera untuk membagi tugas melindungi Xian dan juga Hua. Karena alasan Ye Chen datang ke tempat ini adalah untuk mencari Hua dan juga Xian. Jadi mereka harus semaksimal mungkin untuk melindungi Xian dan juga Hua serta adanya senior Liu Yi dan juga senior Yue. Keempat orang ini harus mereka lindungi demi tuan suci mereka yaitu Ye Chen. Lu Hou sekarang merasa marah kepada Ye Chen karena dirinya yang telah dipojokkan oleh Ye Chen. Lu Hou pun menggunakan teknik telarang dari naga tegu primordialnya yang disebut dengan teknik penyegelan naga primordial. Ye Chen sudah tidak terkejut lagi dengan teknik ini karena sebelumnya juga waktu bertarung melawan Yi Jinping, Ye Chen juga telah melihat teknik seperti ini. Setelah penyegelan naga primordial dikeluarkan oleh Lu Hou mengarahkannya kepada Ye Chen, membuat Yu Hao pun terkurung di dalam segel dari naga primordial. Hal ini membuat semua orang yang menonton pertarungan mereka pun sangat kaget karena ternyata dewa pembunuh Qingyun telah dikalahkan oleh Lu Hao. Lu Hao pun merasa sangat puas dan ia pun tertawa dengan gembira. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Ye Chen keluar dari teknik penyegelan naga primordialnya Lu Hao. Dengan di sini Ye Chen menggunakan tombak kaisarnya. Lu Hao pun sangat kaget karena Ye Chen yang bisa terlepas dari serangan segel terkuatnya. Ye Chen langsung membalas serangannya Lu Hao dengan menggunakan tombak kaisarnya kembali sampai membuat Lu Hao pun terpukul. Dan juga Ye Chen menggunakan teknik luar angkasanya untuk menyerang Lu Hao kembali. Tetapi Lu Hao telah membaca pergerakan Ye Chen dan ia pun menyerang tepat ke arah Ye Chen. Hal ini pun membuat Hua bersama lainnya sangat panik. Tetapi untungnya di saat itu Ye Chen telah melemparkan tombak kaisarnya ke arah Lu Hao. Dengan pergerakan yang sangat cepat dari tombak kaisarnya membuat Lu Hao pun tertacap oleh tombaknya Ye Chen. Hal ini pun membuat mereka semua yang telah menonton pertarungan ini berpikir jika Qin Yun lah yang telah memenangkan pertarungan ini. Mereka semua jadi sangat kagum dengan Qin Yu karena ternyata julukan yang telah diberikan kepada Qin Yu sebagai dewa pembunuh memang benar-benar sangat mengerikan dan juga sangat cocok untuk Qin Yu alias Ye Chen. Ye Chen pun sekarang berada di hadapannya Lu Hao dan Ye Chen berniat untuk mengakhiri nyawanya Lu Hao menggunakan pedangnya. Tetapi di saat Ye Chen yang ingin mengayunkan pedangnya ke arah Lu Hao, tiba-tiba saja naga tegu menghentikan Ye Chen, meminta kepada Ye Chen untuk tidak membunuh Lu Hao karena jika Ye Chen membunuh Lu Hao maka bisa membunuh naga primordial yang berada di tubuhnya Lu Hao. Walaupun naga primordial yang berada di tubuh Lu Hao merupakan naga yang jahat, tetapi sebelumnya naga tersebut merupakan naga yang baik. Tiga naga tegu yang terpisah sekarang merupakan satu naga tegu yang memiliki jiwa yang baik. Jadi bisa dibilang awalnya mereka bertiga ini merupakan naga yang baik, tetapi karena telah diserap kekuatan mereka oleh jiwa manusia, membuat jiwa naga tegu tercemari oleh jiwa manusia. Dan karena manusia memiliki perasaan kebencian, membuat naga tegu juga tercemari oleh rasa kebencian itu. Dan makanya kedua naga tegu yang berada di sekte Heng Yue dan juga sekte Qiyun, mereka berdua menjadi jahat karena telah tercemari oleh sikap kebencian dari ras manusia. Sedangkan naga tegu yang berada di sekte Zhejiang berbeda. Naga tegu yang berada di sekte Zhejiang selalu dimurnikan oleh kekuatan spiritual tungku bumi. Makanya si naga tegu sekte Zhejiang tidak berubah menjadi jahat karena kekuatan spiritual tungku bumi. Berbeda dengan sekte Heng Yue dan juga sekte Qiyun, mereka tidak mendapatkan kekuatan spiritual tungku bumi, membuat sifat mereka pun tercemari oleh rasa kebencian dari manusia. Jadi bisa dibilang naga tegu itu tidak sepenuhnya jahat. Masih ada kesempatan bagi mereka untuk membuat naga tegu ini menjadi naga yang baik. Ye
Chen yang mendengar itu pun percaya kepada naga Tegu dan ia pun tidak membunuh Lu Huo. Di sini Ye Chen memilih untuk membawa Lu Huo pergi ke tempat yang aman. Para tetua istana Yan Huang melihat ini pun sangat kebingungan kenapa Tuan Suci mereka yaitu Ye Chen tidak mengakhiri pertarungan dengan menewaskan Lu Hao. Namun di sini mereka percaya dengan Tuan Suci mereka dan di sini pun mereka semua melanjutkan akting mereka. Karena di sini sebelumnya mereka telah diperintahkan oleh masing-masing sekte untuk menangkap Qin Yu dan juga Lu Hao. Mereka pun sekarang dengan segera berakting untuk menangkap Qin Yu dan juga Lu Hao agar mereka tidak ketahuan oleh sekte Heng Yue kalau mereka ini bukanlah perwakilan dari aula tetapi berasal dari istana Yan Huang. Dan sekarang pun bisa dibilang kalau pertarungan ini telah berhasil dimenangkan oleh Ye Chen. Dan sepertinya juga untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-18 sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkannya lagi pada next video. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!